dalam aplikasi SP5 terpadu ini ditargetkan di 2023 semuanya full digital. Kemudian ada beberapa latar belakang juga kenapa kami mau beralih ke full digital. Salah satunya adalah mengurangi waktu penanganan perkara serta kanalisasi cara berinteraksi. Karena kadang-kadang interaksi yang terlalu sering disalahgunakan dan menimbulkan fitnah. Nah, ini gambaran umum SP5 terpadu. Harapan kami nantinya bisa dikembangkan bersama-sama dengan Kepolisian Resor Maros, dengan Kejaksaan Negeri Maros, dengan Lembaga Pemasyarakatan Maros, dan pihak terkait lainnya dalam kaitannya dengan Integrated Criminal Justice System. Jadi ini sebenarnya perwujudan tindak lanjut dari kesepakatan Ketua Mahkamah Agung, kemudian Kemenkumham, Kepolisian, Kapolri, yang dikenal di pusat dengan istilahnya SPPTI. Namun SPPTI itu data harus terkirim ke pusat, di atas baru berpindah. Kalau ini langsung dibawa kepada pertukaran data. Ini ada penggeledahan, ada penyitaan. Nanti saya minta waktu 5 menit untuk ada pembantaran, pinjam pakai, sistem besuk. Dan ini kedepannya ketika dikembangkan bisa setelah konsultasi di bawah dengan Pak Mu. Nah ini user penyidik. Jadi sesuai kewenangan masing-masing. Aplikasi SP5 mohon tangannya Ibu Ketua di layar. Ibu Ketua tangannya di layar. 5, 4, 3, 2, 1. Tepuk tangan. Selamat. Terima kasih kami antara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri Maros dan Kalapas, di mana dalam hal di masa pandemi ini bagaimana memudahkan pelayanan kepada pencari keadilan. Misalnya dengan dilaunchingnya SP5 ini ada permohonan penyitaan, penggeledahan, perpanjangan penahanan yang tadinya harus datang ke pengadilan, tetapi dengan dilaunchingnya SP5 Plus terpadu ini cukup diajukan secara online. Begitu pula dengan kejaksaan, bahwa setiap pelimpahan perkara tidak perlu datang ke pengadilan di masa pandemi seperti ini, tidak perlu bertatap muka ke pengadilan, tetapi cukup dengan melimpah perkara secara online. Begitu pula dengan lapas, kita ada dalam hal misalnya perpanjangan pembantaran, izin besuk ketika ada tahanan pengadilan, ada keluarga ingin membesuk, tidak perlu datang lagi ke pengadilan membuat permohonan atau bermohon, tapi cukup dengan membuat permohonan secara online. Nanti pengadilan membuat penetapan untuk diizinkan membesuk keluarganya yang kebetulan tahanan pengadilan. Begitu pula misalnya ada pembantaran ketika mau misalnya dihukum dalam tahanan misalnya terus mau beralih karena sakit atau kondisi mau berobat, ya cukup tidak bisa datang ke pengadilan, bertatap muka ke pengadilan, tapi dengan adanya permohonan secara online juga bisa langsung langsung diproses juga secara online. Itu kan ini kan sistem online. Misalnya kita mengajukan hari ini berapa lama baru diproses? Kita secara online semuanya sudah ada SOP-nya tersendiri ya. Kalau misalnya ada SOP, kalau bisa 1 jam, 2 jam, insya Allah kita bisa lakukan. Yang selama ini mungkin bisa memakan waktu berhari-hari, 1 hari, 2 hari, ini mungkin cukup bisa saja hitungan menit. Ketika misalnya pelayanan kami langsung semua kelengkapan administrasi yang memang harus dipenuhi pada saat permohonan terpenuhi, ketika itu juga bisa dalam hitungan menit saja bisa kita langsung membuat penetapan mengizinkan untuk permohonan izin besuk atau gimana, itu hitungan menit saja sih ya, karena sudah berarti lebih memudahkan, tidak perlu lagi datang ke pengadilan. Berarti ini sudah terintegrasi dengan kepolisian, kejaksaan, lapas. Ya menindaklanjuti juga memang ada sistem peradilan
bagaimana terpadu ya teknologi ini antara Indonesia, Mahkamah Agung, dengan Meksiko. Ini penerapannya mulai kapan? Kemarin sebenarnya pernah kita uji coba pada saat hari ulang tahun Adiaksa, ada pelimpahan perkara kita sebagai bentuk apresiasi kami juga ke kejaksaan ya, dia bermohon untuk pelimpahan secara online juga, kami sudah menerimanya. Dan pada hari ini juga ada beberapa permohonan pinjam pakai yang kita akan mencoba juga hari ini. Sekiranya ada dari kepolisian dengan sosialisasi juga tadi bahwa memudahkan kepolisian juga pada saat ada penyitaan, penggeledahan di penyitaan, penggeledahan dan perpanjangan penahanan tadi sudah dijelaskan, dan alhamdulillah dari pihak kepolisian sih merespon baik ya. Insya Allah mungkin hari ini juga kalau sekiranya ada penyitaan bisa langsung diaplikasikan hari ini. Dalam sehari biasa berapa permohonan? Tergantung ya, maksudnya tergantung kebutuhan dari penyidik, karena yang seperti itu pengadilan kan hanya menerima saja, jadi kita tidak bisa mengerjakan sekian enggak. Jadi misalnya kadang dalam sehari itu ada beberapa, kadang kita tidak ada, tapi yang lain ada lagi, kita tidak bisa menentukan bahwa berapa dalam sehari. Bisa bermanfaat. Berarti sinkronisasinya itu hanya pada 3 lembaga ya? Kepolisian, kejaksaan, dan dapat 4 itu. Iya. Itu khusus di bidang pidana. pidana saja. Tadi itu misalnya kalau kepolisian tadi ada MOU.